Oke, selamat siang teman-teman semua. Saya mulai ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan game programming kedua. Selamat datang yang baru hadir. Oke, hari ini saya akan memulai materi dengan sedikit review dari minggu lalu, itu tentang pengenalan ke Windows-nya di Unity ya. Oke. Jadi kalau teman-teman sudah buka modul 1, bentar saya tunjukkan. Ya. Kalau teman-teman sudah buka modul 1, itu yang atas di sini ya, pertama ada toolbar di atas ini. Nah, ini dari pojok kiri sampai ke kanan, ini namanya adalah toolbar. Kalau teman-teman biasanya sering pakai aplikasi grafis macam Photoshop atau Inkscape, GIMP, AI, Corel ya kan, itu kan biasanya kan ada yang namanya toolbar. Nah di atas sini teman-teman. Jadi, nah ini saya kelihatan isi. Pak layarnya Pak. Oh iya, bentar ya. Oke. Oke, sekarang udah kelihatan semua ya. Jadi kalau teman-teman lihat di layar yang saya share ini, di atas sendiri itu ada yang namanya toolbar. Dari sini, dari pojok kiri, ini sampai dengan pojok kanan. Ini namanya toolbar. Terus fungsinya apa? Nah, pertama yang tengah dulu, karena ini yang paling krusial. Yang ini itu, kalau kita sudah membuat game, kita sudah membuat objek, membuat script, nanti kalau kita tekan tombol ini artinya tombol play ya. Jadi nanti kita bisa memainkan game yang sudah kita buat. Terus kalau yang ini pause, ya kan? Terus kalau yang kanan ini bergerak ke frame selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat atau tahu animasi gitu kan, itu kan frame by frame. Jadi misalkan orang melangkah saat ini langkahnya seperti ini, mungkin frame selanjutnya kakinya yang belakang agak maju dikit. Misalkan nggak gitu. Oke, terus yang kita mulai dari kiri. Misalkan nih saya bikin satu objek di sini ya dengan cara klik kanan kan, klik kanan terus membuat objek kosong. Kita klik 2 kali. Nah ini kan kosongan nih, nggak ada apa-apanya. Biar tahu kalau ada objeknya, saya bikin game objek lagi di dalamnya balok misalkan. Nah, sekarang kan jadi ada bentuknya nih kayak gini. Oke. Nah, kemudian saya coba menggunakan toolbar yang ada di atas ini. Oke, pertama hand tool. Hand tool ini fungsinya untuk ngedrag kayak gini ya, ngedrag kamera. Gitu. Nah, ini drag biasa kayak gini. Terus kalau saya tekan tombol ALT, nah ini jadi sudut pandangnya bisa berubah sesuai keinginan kita. Gitu. Oke. Terus kalau yang ini move untuk gerakin objek. Jadi teman-teman misalkan pengen gerakin objek ke atas, tinggal klik aja nih panahnya ke atas. Atau ke kanan, ini tinggal diklik aja ke kanan. Di-drag ke kanan. Nah, atau berdasarkan sumbu Z. Ini sesuai sumbunya ya. Teman-teman bisa lihat sumbunya ini di kamera ya. Ini bisa diklik juga nanti. Misalkan saya pengen pindahkan di sumbu Z, nanti ke sini. Terus misalkan Pak, saya pengen kameranya langsung ke dari sumbu X saja gimana? Nah ini di sini ada sumbu X yang warna merah, bisa langsung kalian klik. Nah ini otomatis menghadapnya ke sumbu X. Terus, nah ini kan tapi masih 3D ya bentuknya ya. Nah ini yang bawah ada tulisan right, ini diklik aja. Nanti otomatis tampilannya jadi 2 dimensi. Nah kayak gini. Nah,
Oke, untuk toolbar, terus saya lanjutkan. Ya, terus di sebelah kiri di window kalian itu ada namanya hierarki window atau window yang menunjukkan atau menampilkan hierarkis dari objek. Jadi susunan objeknya ada apa aja. Misalkan nih kita bikin objek kosong, di dalam objek kosong itu ada berbagai macam objek. Nah itu nanti ditampilkan semua di situ. Terus itu juga menampilkan objek ini adalah child atau anaknya dari objek mana. Gitu. Terus kemudian yang tengah ini namanya adalah scene view. Jadi scene view ini adalah tampilan yang menggambarkan atau memvisualisasikan game objek dari game kalian. Jadi objek-objek semua yang kamu taruh di dunia gamemu itu nanti bisa ditampilkan di sini. Terus lanjut. Yang kanan ini adalah inspektor window. Jadi inspektor window itu adalah window yang menampilkan properties atau detail dari sebuah objek. Misalkan kayak posisi, kemudian beberapa elemen yang ada di dalam objek itu bisa dilihat di situ. Nanti saya tunjukkan. Kemudian yang bawah, ini ada project window di bawah sini. Nah, project window ini di sini menampilkan segala objek yang berhubungan dengan game kita yang ada di directory. Ada di directory kita. Oke. Nah, contohnya nih saya tunjukkan lagi. Nah, di sebelah kiri ini adalah hierarkis window-nya kan. Oke, tadi saya punya game objek kosong. Game objek ini maksudnya adalah objek yang ada di dunia game kita. Jadi kalau tadi waktu kita bikin itu kan pertama kan masih kosongan, ya kan nggak ada bentuknya. Jadi benar-benar kosongan, benar-benar kosongan. Terus saya bikin game objek. Nah, tak taruh bentuk kubus. Misalkan teman-teman mau bentuk buat lain, mau buat bentuk lain ya bisa kayak gini. Kasih contoh misalkan bulat ya. Nah, jadi kalau di sini baik cube ya balok maupun sphere atau bola ini adalah anak atau objek yang ada di dalam game objek yang pertama tadi saya buat di sini. Nah, oke, ini bisa kalian klik untuk tahu lebih detail di dalamnya ada apa aja. Tuh, terus kalau saya mau memindahkan kedua belah objek ini ya tinggal dua-duanya saya klik shift ya, saya drag. Nah, gini bisa. Atau kalau kalian mau menggerakkan semuanya, termasuk parent-nya atau induk dari game objek itu, bisa langsung klik aja ini satu. Terus maka yang dalam akan berubah juga. Kayak gini. Oke. Nah, terus, nah di dalam game objek ini sendiri, di dalam dunia game ini sendiri, ada berbagai macam objek yang sudah ada di Unity. Misalkan kamera. Nah, kalau kalian lihat, ini kita seperti bikin animasi atau film lah. Jadi kan pasti butuh kamera. Butuh satu game objek yang menjadi titik supaya bisa menampilkan atau memproyeksikan game objek yang ada di dalam dunia game kita yang sudah kita buat. Gitu. Nah, jadi kan tetap butuh. Oke, kita mau menampilkan game nih, tapi mau kita tampilkan tuh dari titik mana, dari sisi mana, terus sudutnya berapa, kan pasti butuh titik untuk itu kan, istilahnya untuk merekam itu. Nah, jadi di Unity ini sudah ada game objek default, main kamera namanya, nanti kita bisa edit juga gitu. Nah, berarti kalau kalian lihat di kamera ini kan ada garis kotak putih ya, atau ini limas ya. Nah, limas ini itu adalah titik dari kamera kita. Jadi game objek yang ada di dalam limas ini otomatis akan terekam semua di kamera di sini. Nah, kalian bisa lihat nih. Oke. Nah, ada yang masuk nih kayaknya. Oke. Terus lanjut ya. Di sebelah kanan di sini ya.
Kalau misalkan tampilannya dari Unity-nya teman-teman beda, jangan khawatir, itu nanti bisa diedit sendiri. Karena ini sebenarnya drag and drop, bisa kalian rubah-rubah nih, kayak gini misalkan. Ya kan? Nah, misalkan ini ada window yang lain nih di sini. Ini kalian drag and drop ke posisi lain bisa juga. Itu. Oke. Nah, kalau kalian pengen nampilin window yang kok kayaknya di sini belum ada, dilihat aja nih di window, terus kalian coba-coba sendiri nanti, kira-kira apa yang belum ada, kalian coba-coba aja. Oke, kalau saya biasanya kayak gini tampilannya, di kiri ini ada scene window, supaya kita bisa ngedit game objek yang ada di dalamnya, dan di kanan ini ada game screen ya. Jadi hasil render dari kamera itu seperti apa, itu bisa langsung real time di sini. Ini misalkan nih, yang kiri kita ubah ya, posisinya tak naik turunkan. Nah, ini tadi kan hilang karena cepat banget kan. Nah, ini misalkan nih, saya ubah-ubah nih posisinya. Nah, nah, itu real time ya di sini ya. Oke, terus di sebelah kanan, ini ada yang namanya inspektor window di sini. Nah, inspektor window isinya adalah properties yang dimiliki oleh game object. Misalkan nih, yang cube nih saya klik ya, yang cube saya klik. Nah, otomatis ini akan berubah menampilkan properties yang ada di dalam cube itu. Misalkan nih dia punya posisi di sini. Nah, dia kalau basic dari game object di Unity itu punya properties yang namanya transform kayak gini. Nah, transform itu di dalamnya ada posisi, rotasi, sama skala. Ini biasanya berkaitan dengan transform seperti di ini ya, di matematika ya. Itu kayak fundamentalnya dari posisi game object itu. Terus di dalamnya ini ada berbagai macam elemen gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman, Pak, saya pengen merubah warnanya gimana ya? Berarti nanti teman-teman bisa merubah salah satu field dari properties yang ada di sini. Itu. Terus, nah ini saya langsung mau mulai praktikum kedua aja. Oke, ini modul 2 nanti teman-teman bisa download. Untuk sekarang teman-teman tinggal ikutin dulu aja, nanti bisa dicoba sendiri, karena kalau nyoba sekarang nanti kelamaan. Oke, yang pertama, oke, nanti di modul kedua ini teman-teman akan belajar secara fundamental bagaimana cara membuat game object dan bagaimana cara membuat source code atau coding atau script. Nah, oke, nanti ketika teman-teman download file materinya, di sini akan ada beberapa file ya. Nah, ini ada beberapa gambar sama modul praktikum seperti biasa. Nah, ini nanti teman-teman bisa drag ke project kalian, seperti yang udah kalian lakukan di PR-nya kemarin. Misalkan nih, oke, yang pertama ini, tambahkan aset game, game player, dan game enemy ke dalam project window. Nah, berarti kan saya tinggal drag, kayak gini. Oke, nah, ini udah ya, udah saya drag ke sini. Tapi kan ini masih di project kita, belum kita masukkan ke dalam dunia game kita. Nah, terus saya lanjut, masukkan ke dalam folder image. Oke, berarti kita bikin folder image di dalam Unity. Terus saya drag lagi, ini bisa, nggak masalah. Oke. Terus letakkan gambar player dan gambar enemy pada scene dan rename dengan player dan enemy di hierarki Windows seperti gambar di bawah. Oke. Nah, tapi sebelum kita membuat game object yang enemy dan player tadi, itu kita cek dulu nih gambarnya tipenya apa. Nah, di sini. Nah,
Nah, ini kita pilih yang sprite 2D ya. Jadi kalau kita ingin membuat gambar kita di Unity itu bisa kebaca sebagai gambar, itu kita pilihnya yang sprite, kayak gini. Nah, terus jangan lupa diklik apply di bawah sini. Di pojok kanan bawah, klik apply. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, nah, awalnya kan kayak gini nih, background-nya hitam kan awalnya. Nanti kalau kita ubah menjadi sprite, oke, kita ubah menjadi sprite ya di sini. Nanti otomatis, nah jadi kayak gini. Jadi PNG yang background-nya itu transparan kayak gini. Oke, terus tadi kita disuruh untuk ngedrag player sama sampah ke sini ya. Jadi kita drag dulu player nih misalkan, kita drag ke sini. Nah, dia otomatis akan jadi game object teman-teman di sini. Oke. Nah, kayak gini. Oke, jadi defaultnya kayak gini ya. Kalau X kan ke kanan, terus Y itu ke atas kayak gini, ya kan? Kalau Z, nah kalau di dalam Unity Z-nya itu ke dalam sini, ke dalam monitor kalian. Sementara kalau Z-nya main berarti menuju ke luar monitor ya berarti. Nah, terus tadi disuruh untuk nge-rename kan, klik kanan rename, kita namai dengan player. Terus yang ini sampah juga kita masukkan, taruh sini. Kita rename, rename-nya bisa klik kanan rename atau klik 2 kali. Tapi jangan cepat-cepat. Jadi ngekliknya 2 kali pelan-pelan aja. Nah, kayak gini. Kita lamai dengan enemy kan. Oke. Terus mana enemy-nya kok nggak kelihatan? Tinggal ini aja posisinya kalian pindah. Set. Nah, biar kelihatan. Oke. Terus disuruh apa lagi kita? Oke, buatlah script baru dengan nama enemy script seperti pada kode berikut. Oke, di sini kita disuruh modding berarti. Nah, ini magnifier-nya mana? Oke, kita membuat script ya berarti ya. Untuk membuat script, teman-teman bisa klik playernya dulu. Jadi saya ingin buat script untuk player. Terus di pojok kanan ada add komponen. Ini untuk menambahkan komponen-komponen yang bisa kita tambahkan ke dalam game object. Dalam konteks ini adalah player. Diklik. Terus tulis script. Nah, karena kita belum ada scriptnya kan, jadi new script. Diklik. Terus tadi namanya dengan nama apa? Misalkan new script. Nah, diklik enter. Nah, maka dia akan membentuk komponen script seperti ini. Nah, gitu. Terus secara otomatis kalian lihat di folder project kalian, nanti akan terbentuk script yang sudah kita buat seperti ini. Nah, ini nanti bisa mau pindah-pindahkan. Terus untuk ngedit caranya gimana Pak? Tinggal klik 2 kali aja. Klik 2 kali, nanti akan buka IDE kalian. Misalkan kalian pakai Visual Studio Code, atau pakai MonoDevelop, atau pakai Visual Studio Community misalkan. Nah, itu nanti bisa kalian ganti-ganti sendiri. Nanti tutorialnya banyak, jadi jangan nunggu saya jelasin. Kalau nunggu saya jelasin, waktunya nggak akan cukup. Jadi kalian bisa otak-atik sendiri. Oke. Terus sambil nunggu ide saya kebuka, saya pakai Visual Studio Code ya. Ini nanti kita disuruh untuk coding seperti ini. Nah, nanti tak jelasin di sini. Oke.
Nah, ini tak mulai ya, tak mulai ngodingnya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di layar di sini, seperti yang kita tahu kalau di atas itu kan biasanya kan header. Nah, ini headernya default dari Unity. Oke. Jadi ada sistem collection ini defaultnya C Sharp, defaultnya .NET C Sharp dari Microsoft. Kalau yang bawah ini dari Unity, headernya Unity. Oke. Terus, nah berarti kan di sini kalau teman-teman sudah ambil PBO pasti akan familiar dengan strukturnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, cara pembuatan kelasnya gimana. Oh, ternyata kayak gini, public class, nama kelas, di sini nama kelas, kemudian dia inherit dari mono behavior. Nah, mono behavior ini adalah bawaan ya dari Unity. Jadi ketika kita membuat game object, itu sebenarnya kita membuat inherit dari mono behavior atau membuat anakan dari mono behavior. Nah, kalau misalnya ini dihapus Pak, yo error. Soalnya kan ini bawaan dari Unity. Jadi kalau kita ingin membuat kelas game object itu kita harus nulis mono behavior kayak gini. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman buat script ini otomatis sudah tertulis. Nah, terus biasanya fungsi defaultnya ada start dan update. Nah, bedanya start dan update apa? Kalau start itu fungsi yang dipanggil satu kali ketika teman-teman ngeklik run di sini. Nah, ngeklik run ini, jadi fungsi start dalam game object itu akan dipanggil satu kali. Nah, fungsi ini akan dipanggil satu kali pas awal dipencet start itu. Nah, kemudian ada satu lagi fungsi update dalam game object kayak gini. Nah, fungsi update ini dipanggil berkali-kali di dalam tiap update frame gitu. Jadi misalkan game kita itu ada 60 frame ya kan dalam 1 detik misalkan. Nah, jadi update ini bisa dipanggil berkali-kali dalam 1 detik tergantung yang kita inginkan atau tergantung kemampuan komputer kita juga gitu. Nah, terus saya coba mulai ngoding dari contoh ya. Dari contoh ini, di sini dia nulis public float move speed dan public game object player. Oke, itu maksudnya apa? Kita ikutin dulu aja. Public, oke, public float move speed sama public game object player. Perhatikan ini sensitive case ya, jadi huruf besar kecil, huruf besar dan kecilnya harus sama. Kalau misalkan nggak sama kan pasti error ya teman-teman yang kemarin kan, itu. Nah, terus ini maksudnya kira-kira apa teman-teman? Jadi di sini aku nyiapin variabel ya, variabel move speed namanya dengan tipe float. Kira-kira untuk apa? Untuk menampung kecepatan dari player, ya kan? Ini bisa kita kira-kira, bahkan sebelum kita ngoding pun kita bisa baca lah maksudnya apa. Nah, oke. Terus, oke, tadi sepertinya saya, ini ya, salah ya. Ini harusnya namanya enemy script, tapi saya nulisnya new script. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa ikutin di modul aja. Oke, terus di dalam fungsi update, di sini dituliskan kayak gini, if player.transform, kita tulis dulu aja. If player.transform position x lebih dari transform position x terus kurung transform position sama dengan new
vektor 3. Nah, ini perhatikan ini V-nya besar ya. Vektor 3 transform dot position dot x plus move speed kali time dot delta time, koma, agak panjang, koma, transform dot position dot y, titik koma, jangan lupa. Terus jangan lupa di save ya, Ctrl S. Oke. Disclaimer tadi saya sempat salah ya. Ini namanya harusnya enemy script ya, bukan new script. Nanti teman-teman bisa ganti sendiri. Oke. Terus kita lanjut ke bawah. Oke, terus enemy script ini kita masukkan ke dalam objek enemy berarti ya. Oke. Nah, biasanya teman-teman habis ngoding terus buat save, itu nanti pas kembali lagi ke Unity itu ada sedikit delay atau biasanya kursornya itu muter-muter, itu nggak apa-apa, itu cuma tanda kalau Unity-nya lagi nge-compile saat itu juga. Tuh. Iya, enemy ya tadi. Nah, ternyata saya salah. Scriptnya ini bukan di player, tapi di enemy harusnya. Ini tak hapus saja. Ini tak hapus, remove komponen, tapi harusnya di enemy. Nah, yang scriptnya tadi tak drag langsung ke sini bisa. Nah, gitu. Atau kalian tadi bikin dari sini juga bisa scriptnya. Oke. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan, script yang sudah kita buat tadi membentuk dua field di inspektor Windows secara otomatis kayak gini. Oke, misalkan untuk speed kita ganti berapa? 5. Terus untuk player, nah di sini kan masih kosong nih. Nah, ini kita drag objek player dari sini, drag ke sini. Nah, otomatis dia akan terisi. Nah, terus kalau teman-teman mau lihat hasil ngoding teman-teman gimana? Ya tinggal di play aja. Kita tinggal play di sini, kira-kira nanti hasilnya seperti apa ya. Oke. Terus ini kayaknya belum ada perubahan, coba posisi playernya saya ubah ke kanannya sampah. Di sini misalkan. Kita play lagi. Oke, si sampah bergerak ya tadi ya. Ini coba speednya saya kurangi. Jadi 1 aja misalkan. Terus sampahnya saya jauhin. Tak play lagi. Oke, ini sampahnya bergerak ya. Bergerak mendekati pemain. Kenapa bisa kayak gini? Nah, padahal kita belum menekan tombol apa-apa kan. Nah, kenapa? Itu kan karena script yang tadi barusan kita buat. Kayak gini. Nah, sekarang saya jelasin. Pertama nih, eh, nah pertama kita nyiapin satu variabel, dua, yang namanya move speed, ini untuk menampung kecepatan yang kita inputkan tadi. Kemudian yang kedua adalah ini untuk menangkap objek atau game objek dari player. Nah, ini scriptnya ditaruh di enemy. Oke. Nah, terus fungsi update seperti yang saya bilang tadi kan ini fungsi yang dipanggil terus-menerus setiap frame-nya kan. Jadi 0, setiap 0, sekian detik itu dipanggil, 0, sekian detik dipanggil. Jadi dipanggil terus, kayak berulang-ulang terus gitu. Nah, terus di sini ada kondisi. Kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya gampang. Katanya panjang tapi gampang. Jadi intinya adalah di sini kalian lihat each player.transform.position.x, ini maksudnya apa? Jadi ini menangkap posisi sumbu X dari player. Oke, posisi sumbu X dari player. Nah, sedangkan yang ini adalah posisi dari script ini. Nah, script ini padahal ditempelkan di mana? Di enemy kan. Nah, kalau script ini ditempelkan di player, maka posisi X dari yang ada di sini adalah posisi dari player. Nah, tetapi kan di sini karena scriptnya itu ditempelkan di enemy, maka
posisi X ini adalah posisi dari enemy. Nah, terus kita bandingkan apabila posisi X dari player itu lebih besar posisi dari ini, dari script ini, otomatis dari enemy, maka akan melakukan objek komen yang ada, maka akan melakukan coding yang ada di bawah ini. Nah, jadi kalian bisa simpulkan coding yang ada dalam itu adalah coding untuk merubah posisi, ya kan? Nah, gimana maksudnya? Jadi, di sini ada tulisan transform.position. Ini maksudnya adalah posisi dari game object, di mana game object itu ditempeli sama script ini. Oke? Jadi, posisi dari game object ini. Berarti siapa? Player atau enemy? Si enemy. Oke? Karena objek script ini kan tadi ditempelkan di objek enemy kan. Berarti ini adalah posisi dari enemy. Terus, kita buat kan nanti kan posisi dari enemy akan kita update kalau misalkan ini kan posisi player itu ada di sebelah kanannya posisi enemy atau si sampah tadi, ya kan? Terus kita melakukan pembaharuan posisi dari enemy. Jadi, oh kalau playernya di kanan dan ternyata sampahnya masih ada di kiri. Nah selama itu berarti sampahnya bisa bergerak, bergerak, gitu. Oke, terus, nah ini maksudnya apa? Ini di Unity itu ada tipe data namanya vektor 3. Vektor 3 di sini itu kayak teman-teman belajar vektor kan ada sumbunya X, Y, sama Z kan? Kayak gitu. Jadi kita membuat posisi dari game objek baru dengan menggunakan tipe data vektor. Nah, terus vektor itu kan ada 3, X, Y, sama Z. Nah, pertama kita tentukan X-nya dulu nih. X-nya berarti dari sini sampai sini kan. Nah, ini menentukan untuk posisi X, X yang lama ditambah dengan movement speed dikalikan dengan time dot delta time. Ini jangan khawatir, time dot delta time itu adalah variabel bawaan dari Unity yang maksudnya adalah gini, ketika teman-teman gamenya itu melakukan update dari frame 1 ke frame 2, ya kan, dari frame 1 ke frame 2, itu kan pasti ada waktunya 0,0 sekian detik tadi. Nah, jadi delta time ini maksudnya adalah perpindahan dari frame 1 ke frame 2 itu membutuhkan waktu berapa milisecond. Nah, kayak gitu. Terus dikalikan dengan move speed kita. Move speed kita kalau misalnya semakin besar, maka dia geraknya akan semakin cepat. Gitu. Nah, kenapa harus kita kalikan dengan delta time? Karena untuk beberapa komputer yang misalkan kemampuan processingnya berbeda, itu nanti bisa saja tiap framenya tuh kecepatan update-nya itu beda. Misalkan saya pakai laptop, kemampuannya perpindahan frame itu sekian detik. Kemudian kalian pakai laptop yang lebih canggih lagi untuk CPU-nya, jadi kan bisa lebih cepat. Nah, nanti otomatis waktu frame by frame-nya itu bisa beda-beda, teman-teman. Nah, oke, terus lanjut. Ini kan menentukan posisi Y. Ya, itu ya, karena posisi Y kita tadi nggak berubah, ya tinggal kita tulis saja sesuai transform.position.y. Jadi Y-nya itu tetap. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan, loh Pak, ini kan tadi vektor 3. Kenapa kok di sini parameternya cuma 2, cuma sampai Y tok. Nah, ini bawaan dari Unity. Jadi kalau misalkan kita pakai vektor 3 dan kita cuma pengen ngerubah dua variabel itu nggak apa-apa bisa. Jadi yang Z kita nggak bisa tulis. Tapi kalau mau ditulis pun juga nggak apa-apa. Misalnya gini. Nah, berarti transform dot position dot y dot z ya. Nah kayak gini nggak apa-apa juga. Jadi nggak ada masalah. Ini biasanya kalau yang sudah paham untuk mempersingkat codingan kan, kita singkat aja kayak gini. Nah mau kayak gini atau kayak gini, either way is okay. Oke, nggak ada masalah. Nah, pokoknya teman-teman jangan lupa nge-save ya, untuk setiap kali kalian habis update script, jangan lupa di-save. Oke, nah terus tadi teman-teman bisa lihat kan,
Terus kalau nggak kelihatan, ini harusnya bisa dimaximize ketika kita ngeplay ini, nanti layarnya bisa jadi besar. Nah, kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, enemy-nya itu bergerak mendekati player sampai dengan enemy-nya itu posisinya lebih dari atau sama dengan player. Gitu. Tergantung kondisinya yang teman-teman buat. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih. Nah, nanti yang bawah ini kalian tinggal ikutin aja teman-teman sesuai modul. Bahkan di sini juga ada contoh-contoh penulisan sintak ya. Jadi ini misalnya ada data array, cara nulisnya gimana. Nah, sini daspro banget lah. Sambil merem nih bisa nanti. Oke, nanti kalian coba ikutin sesuai ini. Jangan cuma ngopas ya. Kalau cuma ngopas nanti kalian nggak akan paham. Tetap harus mbok tulis sendiri, mbok pahami. Oke, terus ini nanti bisa kalian baca sendiri. Oke, teman-teman sesuai yang ada di modul, latihannya silakan dikerjakan. Terus praktikum-praktikum itu pasti ada kumpulkan screenshot dan sebagainya. Nanti tetap silakan dilakukan. Untuk format pengumpulannya sesuai dengan yang kemarin. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum. Kemudian buat teman-teman yang membantu menjawab, oke, buat teman-teman yang membantu menjawab, nanti di akhir perkuliahan akan saya tambahin bonus untuk nilainya. Jadi teman-teman bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Itu. Oke, sampai sekarang dulu ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Biasa iki, engko nek wis rong dino meh UTS atau rong dino meh UAS, lah aku lagi takut, Pak, kalau ini gimana, Pak, ini gimana? Biasalah. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya untuk perkuliahan saya cukupkan sampai di sini. Silakan dipelajari. Kemarin siapa yang pengen bikin Mobile Legend, silakan dipelajari saya iki yang paling gampang. Karena iki wis iso membuat Mobile Legend bisa. Dengan mental yang kuat tentunya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup perkuliahannya. Jangan lupa isi presensi dengan tanya jawab. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Siap, Pak.